Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita ambil hadis 47. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال: مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا فسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. Dari Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada As-Sunabihi bahwasanya dia mendatangi Ubadah bin Samit ketika sakit kematian, yakni dekat dengan sekarat. Lalu dia katakan, lalu aku menangis. Ubadah bin Samit dia mengatakan, mahlan. Beliau mengatakan, tunggu dulu, katanya. Artinya, tunggu dulu, jangan menangis. Kok menangis? Lima tabqi. Kenapa engkau menangis? Fawallahi, maka demi Allah, la in istushhidtu la ashhadanna lak. Kalau seandainya aku mati syahid, sungguh aku berikan saksi kepadamu. Wala in syuffi'tu la ashfa'anna lak. Jika aku diberikan hak memberikan syafaat, niscaya aku telah berikan syafaat kepadamu, atau aku akan memberikan syafaat kepadamu. Wala in istata'tu la anfa'annak. Kalau seandainya aku mampu memberikan manfaat, aku berikan manfaat untukmu. Tsumma qala, lalu dia katakan, wallahi ma min hadithin sami'tuhu min Rasulillah lakum fihi khair illa haddatstukumuh. Demi Allah, tidak ada satu hadis yang aku dengar dari Rasulullah yang bagi kalian dalam hadis itu terdapat kebaikan kecuali aku telah sampaikan kepada kalian. Illa hadithan wahida, kecuali ada satu hadis. Wa sawfa uhadditskumuhu al-yawm, aku akan sampaikan kepada kalian pada hari ini. Wa qad uhita bi nafsi, sungguh diriku ini sudah dekat dengan kematian. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah
siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah, haramallahu alaihin nar, Allah telah mengharamkan terhadap orang tersebut api neraka. Perkataan dari Ubadah bin Samit, dia mengatakan tidak ada satu hadis pun bagi kalian di dalamnya ada kebaikan kecuali aku sebutkan atau sampaikan kepada kalian. Qadhi Iyad mengatakan fihi dalilun ala annahu katama ma khasyat darara fihi wal fitnata mimma la yahtamilu aqlu kulli wahidin. Ini menunjukkan dalam hadis ini terdapat dalil bahwasanya Ubadah bin Samit dia menyembunyikan apa yang dia khawatirkan muncul mudarat dan fitnah yang tidak mungkin dicerna oleh akal setiap orang. Artinya semua hadis yang bermanfaat, yang bisa dia lihat, mudah dicerna oleh penerimanya, dia sampaikan. Akan tetapi hal yang sudah didapatkannya tapi itu memungkinkan bisa dipahami oleh orang dengan pahaman yang salah, dia tidak sampaikan. وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. Selama di dalam hadis itu tidak mengandung amal, perbuatan, dan tidak juga mengandung hukum dari hukum-hukum syariat, peraturan. Qala wa mithla hadha 'an as-sahabati radhiyallahu anhum katsirun fi tark al-hadith bima laysa tahtahu 'amalun wa la tad'u ilayhi darurah aw la tahmilu 'uqula 'amah aw khusyat mudarratuhu 'ala qailihi aw sami'ihi. Seperti ini dari para sahabat banyak. Apa maksudnya? yakni tidak menyampaikan hadis yang mana dalam hadis itu tidak ada hubungannya dengan amalan, atau tidak perlu disampaikan, atau tidak bisa diemban oleh akal orang umum, atau dikhawatirkan datangnya mudarat kepada orang yang menyampaikannya atau orang yang mendengarnya. La siyama ma yata'allaq bi akhbaril munafiqin, apalagi ya, atau terutama berita-berita yang berhubungan dengan berita orang munafiqin. Wal imarah, dan pemerintahan. Wa ta'yini qaumin wusifu bi awsafin ghairi mustahsanah wa dhammul akharin wa la'nuhum wallahu a'lam. Atau yang berhubungan dengan pemerintahan, atau terhadap kaum tertentu yang diberikan karakter sifat-sifat yang tidak baik, atau mencela sebagian kaum atau melaknatnya. Jadi kalau kita lihat hadis itu apa? Hadis itu apa?
ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqrir. Setiap yang digolongkan, yang disandarkan perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi atau takrir Nabi. Jadi apapun perkataan yang berasal dari Nabi itu hadis. Apapun perbuatan yang dilihat para sahabat ketika dia sampaikan nanti itu adalah hadis. Ya. Apapun takrir itu adalah hadis. Nah, dari perkataan ini Qadha'iyat mengatakan tadi bahwa ini menunjukkan ada informasi-informasi atau ada yang dilihat oleh para sahabat atau yang didengar oleh para sahabat dari Nabi SAW yang tidak disampaikan mereka semuanya ya kepada tabi'in. Karena di sini dikatakan tidak ada satu hadis pun bagi kalian di dalam hadis itu ada kebaikan kecuali aku sampaikan. Berarti kalau seandainya muncul mudarat, ya, muncul fitnah karena tidak bisa dipahami oleh sebagian orang, atau datangnya mudarat kepada orang yang menyampaikan atau orang mendengarnya, maka itu tidak mereka sampaikan. Sebagaimana kata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, bahwasanya saya memiliki 2 WA hadis. Ya, kalau bisa katakan 2 kantong hadis. Yang 1 kantong saya telah sampaikan kepada kalian. Tapi kantong yang lain kalau saya sampaikan, ya, mati tantangannya. Kenapa? Boleh jadi orang-orang yang akan mendengarkannya akan muncul fitnah. Namun hadis-hadis yang tidak disampaikannya itu tidak berhubungan dengan amalan, tidak berhubungan dengan hukum-hukum ketetapan syariat. Ya. Tapi apa? Berita. Ya. Berita tentang orang-orang munafikin. Kalau seandainya disebutkan, boleh jadi nanti akan besar fitnah yang muncul. Atau imarah kepemerintahan. Ya. Wa ta'yinul qaum bi wusifu bi awsafin, atau menentukan per kaum ini disifati dengan sifat-sifat yang tidak baik oleh Nabi SAW, ya, atau mencela mereka atau melaknat mereka. Ketika disampaikan itu akan muncul fitnah. Nah, dari sini juga kalau seandainya para sahabat melakukan sikap yang seperti itu terhadap hadis Nabi SAW, maka kita di dalam menyampaikan pembicaraan orang lain, ya, haruslah kita lebih selektif. Terkadang kalau kita lihat perpecahan yang muncul disebabkan orang yang menyampaikan atau menukilkan berita itu tidak pandai, tidak cakap, tidak bisa memilih dan memilah. Ya, semua yang didengarnya disampaikan ke pihak yang lain, akhirnya muncul fitnah. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang telah kita pelajari sebelumnya di dalam muqaddimah Sahih Muslim, kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup bagi seseorang titel kebohongan jika dia menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Ya, maka di sini diperlukan kepada kita memilih dan memilah mana yang perlu kita sampaikan,
mana yang tidak perlu. Nah, para sahabat ketika dia melihat ada yang bermanfaat, ya, itu disampaikan. Nah, di sini juga sikap yang harus dilakukan oleh seseorang pada zaman fitnah. Apa itu? Adalah berhati-hati dalam berbicara. Ya. Abu Hurairah sendiri dia katakan, yang satu lagi, kantong satu lagi nih kalau saya sampaikan, ya, apalagi pada zaman fitnah, peperangan antara kaum muslimin dengan muslimin, disampaikan mungkin semakin, ya, menyiram api dengan bensin. Dan orang tentu dia akan berdalih ini dari hadis Nabi dan yang lainnya. Nah, maka seorang ketika dia melakukan sikap pada zaman-zaman fitnah, hendaklah dia berfikir itu jauh ke depan. Ketika dia melakukan sesuatu, apa yang akan muncul? Bermanfaatkah yang akan bermuncul atau tidak bermanfaat? Baik. Lalu beliau mengatakan, siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, Allah haramkan terhadapnya api neraka. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa siapa yang betul-betul bertauhid dan meninggal di atas tauhid, dia tidak akan kekal dalam api neraka. Kalau seandainya amal solehnya banyak, dia terjauh dari perbuatan dosa besar, maka dia masuk dalam surga. Dia tidak akan bakal, orang bertauhid dia tidak akan bakal masuk api neraka. Sebaliknya, lawan dari tauhid adalah syirik. Siapa yang berbuat syirik, maka dia kekal di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan kepadanya surga, tempatnya adalah api neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Nah, ini adalah hadis ini adalah manfaat yang kita lihat, ya, manfaat tauhid terhadap orang yang bertauhid. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Inti yang bisa kita ambil dari hadis atau perkataan dari sahabat tadi adalah bahwa para sahabat dia menyampaikan hadis-hadis yang mudah dipahami dan itu bermanfaat. Di dalam terdapat amalan, terdapat hukum dari hukum-hukum syariat, dan juga menunjukkan bahwa tidak semua apa yang mereka lihat dan mereka dengar yang tidak ada kandungan di dalamnya unsur-unsur amal atau hukum dari hukum-hukum dari, ya, tidak semuanya itu mereka sampaikan, karena dikhawatirkan akan munculnya fitnah, tidak bisanya sebagian orang untuk mencernanya sehingga muncul fitnah. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib dia mengatakan, hadithun nasa bima ya'qilun, sampaikan kepada manusia apa yang bisa mereka pahami.
Ya. Jadi menyampaikan ke manusia bukan apa enaknya manusia, tidak. Tapi apa yang bisa mereka cerna. Bima yaqilun. Apa yang bisa mereka pahami. Atuhibbuna ayyakadzaballahu wa rasuluh. Apakah kalian suka Allah dan Rasulnya didustai? Ya, sebab ketika kita menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh seseorang, maka dia akan mengatakan mendustai. Ya, nah begitu juga kalau kita lihat ketika kita menyampaikan sunnah kepada orang, beransur-ansur sampaikanlah sesuai dengan yang mereka pahami. Dan ahamu fal aham, yang paling terpenting dulu disampaikan. Ya, ketika kita ingin membatalkan satu tradisi misalkan yang tidak ada dalam syariat ini, lalu langsung itu kita bahas, terkadang mereka akan mengatakan enggak mungkin. Gitu. Kenapa? Karena mereka sudah tumbuh besar, berakar, berurat di atas keyakinan itu. Nah, bagaimana kita langsung kita potong saja? Tidak. Tapi perlu ada kajian-kajian yang lain yang mengarah ke sana. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.